Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusel Piahani dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang ketiga dan keempat, yaitu gagal ginjal kronis dan kanker kolon. Selanjutnya, gagal ginjal kronis. Pengertian gagal ginjal kronis, penyakit gagal ginjal kronik didefinisikan sebagai kerusakan ginjal yang berjalan dalam waktu lama atau menahun dan ditandai dengan penurunan kemampuan ginjal yang menyaring darah atau laju filtrasi glomerulus atau LFG. Pasien dengan PGK seringkali mengalami gejala atau tanda hingga fungsi ginjal terasa kurang dari 15%. Sejak stadium awal, PGK berkaitan erat dengan timbulnya berbagai macam komplikasi, misalnya anemia, penyakit tulang, dan lain-lain. Komplikasi ini akan meningkatkan resiko kesakitan dan kematian, seperti penyakit jantung yang tidak ditangani dengan benar dapat berujung pada kematian. Tujuan penata laksanaan terapi pada PGK adalah untuk memperlambat progresivitas penyakit sehingga pasien tidak segera mengalami gagal ginjal, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan hidup senormal mungkin. Penyebab penyakit gagal ginjal kronik yang pertama ada diabetes mellitus, yang kedua hipertensi, obesitas, penyakit autoimun atau gangguan kekebalan tubuh. Adanya penyumbatan pada saluran kemih atau batu, tumor penyempitan, keracunan obat, terus ada infeksi sistemik atau infeksi akibat mikroorganisme yang menyebar ke bagian tubuh dan menimbulkan kerusakan. Riwayat keluarga yang menderita diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit gagal ginjal kronik. Selanjutnya tanda dan gejala. Yang pertama ada kencing terasa kurang dibandingkan dengan kebiasaan sebelumnya, kencing berubah warna, berbusa, atau sering bangun malam untuk buang air kecil, sering bengkak di kaki, pergelangan tangan, dan muka, lebih terasa lemah, terus gatal dan ruam pada kulit, sesak napas atau napas tersengal-sengal, nyeri pada pinggang bagian bawah, kehilangan nafsu makan. Selanjutnya ada terapi gagal ginjal. Terdapat beberapa terapi pengganti ginjal yang umum dipilih. Yang pertama, hemodialisa. Hemodialisa adalah proses pembersihan darah melalui proses penyaringan darah di luar tubuh menggunakan mesin dialisis. Hemodialisis itu berfungsi untuk membersihkan kotoran dari darah seperti di urea, menyeimbangkan elektrolit dalam darah, dan membuang cairan yang berlebihan. Yang kedua ada peritoneal dialisis atau PD, merupakan jenis dialisis yang menggunakan membran peritoneum atau selaput yang melapisi perut dan pembungkus organ perut sebagai penyaring darah, sehingga darah tidak perlu dikeluarkan dari tubuh pasien seperti halnya proses hemodialisis. Cara kerja peritoneal dialisis. Proses dialisis di peritoneal ini tidak menimbulkan rasa sakit dan hanya membutuhkan waktu singkat. Terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, memasukkan cairan dialisat ke dalam rongga perut, diikuti sebelumnya membersihkan balutan kateter. Yang kedua, cairan dibiarkan dalam rongga perut selama periode waktu tertentu atau 4-6 jam. Yang ketiga, keluarkan cairan dalam rongga perut dan menutup kembali balutan area kateter. Yang ketiga ada transplantasi ginjal, suatu metode terapi pengganti dengan cara memanfaatkan sebuah ginjal sehat yang berasal dari donor ginjal melalui prosedur pembedahan. Yang selanjutnya ada materi tentang kanker kolorektal atau kolon. Pengertian kanker kolon. Kanker kolorektal adalah kanker yang tumbuh di usus besar atau kolon atau di bagian paling bawah usus besar yang terhubung ke anus atau rektum. Kanker kolorektal dapat dinamai kanker kolon atau kanker rektum tergantung pada lokasi tumbuhnya kanker. Kanker kolorektal umumnya bermula dari polip, usus, atau jaringan yang tumbuh secara tidak normal di dinding dalam kolon atau rektum. Namun tidak semua polip berkembang menjadi kanker. Kemungkinan polip berubah menjadi kanker tergantung pada jenis polip itu sendiri. Jenis polip.
Berikut adalah 3 jenis polip yang dapat tumbuh di usus besar. Yang pertama ada polip adenoma, yaitu sejenis polip yang terkadang berubah menjadi kanker atau kanker kanker. Yang kedua ada polip hiperplastik, yaitu jenis yang lebih sering terjadi namun umumnya tidak menjadi kanker. Yang ketiga ada sessile serrated polyps atau SSP, dan tradisional serrated adenomas atau TSA, yaitu jenis polip yang dianggap sebagai polip adenoma karena beresiko tinggi berubah menjadi kanker kolorektal. Terlepas dari jenis polipnya, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan polip berubah menjadi kanker kolorektal, yaitu yang pertama, ukuran polip lebih besar dari 1 cm. Yang kedua, polip berjumlah lebih dari 2 kolon atau rektum. Yang ketiga, polip tumbuh di atas jaringan yang tidak normal atau displasia, biasanya terlihat setelah polip diangkat. Penyebab dan faktor resiko kanker kolorektal. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan sel-sel tersebut berkembang tidak terkendali, namun ada faktor-faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit kolorektal, antara lain yang pertama berusia 50 tahun atau lebih, yang kedua memiliki riwayat penyakit kanker atau polip kolorektal, yang ketiga memiliki keluarga yang pernah mengalami kanker atau polip kolorektal, memiliki keluarga dengan riwayat kanker kolorektal atau kanker payudara di bawah usia 50 tahun. Yang kelima menderita radang usus, baik kolitis ulceratif maupun penyakit Crohn. Yang keenam menderita diabetes. Yang ketujuh menderita obesitas atau berat badan berlebih. Yang kedelapan menjalani pola hidup sehat. Pola hidup tidak sehat, misalnya jarang mengonsumsi serat dan buah-buahan, kurang berolahraga, serta memiliki kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Dan kesembilan menjalani radioterapi atau terapi radiasi di area perut. Gejala kanker kolorektal. Beberapa gejala kanker kolorektal dapat muncul adalah yang pertama ada diare, yang kedua sembelit, yang ketiga buang air besar terasa tidak tuntas, yang keempat berat badan menurun tanpa sebab yang jelas, yang kelima perdarahan pada rektum atau bagian ujung usus besar, buang air besar berdarah, yang keenam ada mual, yang ketujuh ada muntah, yang kedelapan ada perut rasa nyeri kram atau kembung, yang kesembilan tubuh mudah lelah. Stadium kanker kolorektal. Yang pertama ada stadium 0. Stadium 0 itu kanker muncul di permukaan dinding dalam rektum atau kolon, disebut juga dengan carcinoma in situ. Yang kedua ada stadium 1, yaitu kanker sudah menembus hingga lapisan otot kolon atau rektum, tetapi belum menyebar ke dinding kolon. Yang ketiga ada stadium 2. Stadium 2 itu kanker sudah menyebar di dinding kolon, keluar dari kolon, atau ke organ lain yang terdekat, tetapi belum menyebar ke kelenjar getah bening. Terus yang keempat ada stadium 3, kanker yang sudah menyebar ke luar dinding kolon dan ke satu atau lebih kelenjar getah bening. Yang kelima, stadium 4. Stadium 4 itu kanker sudah menembus ke dinding kolon dan menyebar ke organ yang jauh dari usus besar, seperti hati dan paru-paru, dengan ukuran tumor yang bervariasi. Selanjutnya, pengobatan kanker kolorektal. Berikut adalah beberapa metode pengobatan kanker kolorektal. Yang pertama, operasi. Yang kedua, kemoterapi. Yang ketiga, terapi target. Yang keempat, imunoterapi. Yang kelima, radioterapi. Yang keenam, ablasi. Yang ketujuh, embolisasi. Yang kedelapan, komplikasi kanker kolorektal. Selanjutnya, pencegahan kanker kolorektal. Belum diketahui bagaimana cara mencegah kanker kolorektal, namun Anda bisa mengurangi risiko terkena kanker kolorektal dengan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengonsumsi biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang kedua itu berolahraga rutin setidaknya 30 menit dalam sehari. Yang ketiga, mengurangi asupan makanan berlemak dan makanan cepat saji. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Yang kelima, mempertahankan berat badan ideal. Yang keenam, mengelola diabetes dengan baik jika ada.
Terima kasih. Sekian pemaparan terakhir materi yang saya berikan. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik dan kurang berkenan. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.